Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini juga mengulangi rasa hormat Bapak Ibu guru hebat yang ini untuk sekiranya bisa meng-unmute dulu masing-masing dari Zoom-nya. Mohon maaf, saya ulangi lagi nggih Bapak Ibu. Yang terhormat kepada Bapak Ibu guru hebat yang malam ini sudah meluangkan waktunya sehingga bisa mengikuti acara Zoom pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti acara pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Untuk acara yang selanjutnya, agar kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada pemateri kita. Tapi sebelum saya serahkan kepada pemateri, bolehlah saya memberikan sedikit pantun untuk Ibu pemateri kita. Monggo dijawab nggih Bapak Ibu hebat. Ke pasar Senen beli bunga dahlia. Cakep. Bunga mawar kita beli di pasar Turi. Cakep. Selamat malam dan tetap bahagia karena hari ini kita akan belajar bersama Miss Yuri. Kepada yang terhormat Ibu Yuri Kristiani Mrum sebagai pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Sumiati, ini bestie saya, Ibu-ibu, Bapak-ibu. Jadi saya mintai tolong, ini sedang perjalanan dinas ke Malang, jadi saya mintai tolong sebentar untuk menjadi moderator pada malam hari ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat dari SDN 3 Ketapang, teman-teman PPG, terus teman-teman CPNS, ya, besti-besti saya dari Skuad Kalipuro, dari Bongolan, dari CKB Angkatan 9, saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin menyita waktu Bapak Ibu, menyita waktu istirahatnya malam ini, mungkin sedang berkumpul dengan keluarga, kok malah diajak Zoom sama Bu Yuri gitu, nggih. Sedikit ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif, apa yang sudah saya pelajari di CGP Angkatan 9. Tapi sebelumnya izinkan saya berpantun terlebih dahulu untuk malam hari ini. Pak Haji membeli sorban. Cakep, Cakep. Sorban dibeli dekat pelabuhan. cakep. Apa Cakep. kabar Bapak Ibu guru sekalian? Semoga keberkahan selalu terlimpahkan. Amin. Oke, Amin. mulai saja, nggih, saya langsung share screen. Apakah share screen saya terlihat, Bapak Ibu? Sampun Bu Yuri sudah terlihat. Nggih, terima kasih. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya mari ber-ice breaking dulu. Kita tepuk senyum ya. Saya contohkan dulu ya. Tepuk senyum, sedekah paling mudah adalah tersenyum gitu. Monggo di kameranya dibuka, mikrofonnya bisa dibuka juga Bapak Ibu. Nggih, monggo. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Sedekah Sedekah paling paling mudah mudah adalah adalah tersenyum. Tersenyum. Terima senyum. kasih. Nah, sebelumnya kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya contohkan berdoa. Monggo, ada usul yang lainnya bagi Bapak Ibu guru, bisa langsung ngomong atau langsung tulis di chat kalau malu-malu ngomongnya. Sersan, Bu. Apa Sersan, Bu Sumiati? Serius tapi santai. Wah, mantap. Sersan. Baru ini ya. Serius tapi santai. Ayo, monggo. Yang lain. Tetap bahagia Bu. Tetap bahagia. Boleh makan dan minum tapi kamera di off kan. Kolaborasi, Bu. Monggo, mungkin ada tambahan lagi atau sudah cukup? Ya, sudah cukup Mawon, ya. Kalau gitu, nah, kesepakatan kelas ini bisanya kita lakukan, diterapkan di dalam kelas sebagai bentuk kesepakatan yang dibuat bersama-sama dan ditaati bersama-sama pula. Kita bisa menerapkannya ketika kita nanti kembali ke sekolah. Sebelumnya, kita akan membahas tentang paradigma belajar. Mungkin ada Bapak Ibu yang di sini tahu apa itu arti paradigma belajar? Arti dari paradigma apa? Keyakinan Bu Yuri. Keyakinan. Terus, mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Pemikiran dasar, Bu. Pemikiran dasar.
Sebentar ya, Bapak Ibu ya, saya mau lihat dulu. Oh ya, Se- 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 eh, Nah, jadi di sini saya menarik kesimpulan bahwa paradigma belajar itu adalah landasan berpikir konsep dasar dan juga landasan berpikir untuk memahami sesuatu. Jadi, paradigma belajar itu adalah cara pandang kita terhadap proses pembelajaran. Di satu sisi terlihat bahwa siswa atau peserta didik sangat dominan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Cara pandang demikian memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, coba dilengkapi kalimat ini. Dengan kita rajin belajar, maka kita akan Dengan kita rajin belajar, maka kita akan mendapatkan nilai yang bagus. bisa. Terus Prestasi, berprestasi, Pintar. pintar. Memahami. Nah, apa memahami? Nah, ini adalah yang disebut dengan paradigma belajar. Next. Dengan kita rajin belajar, maka kita akan pandai, pintar, memahami. Lanjut lagi. Nilai kebajikan dari dalam diri seorang sudah ada dan sadar dengan cara apa menghidupkan nilai tersebut. Nah, dengan cara disiplin. Ya, untuk menghidupkan nilai kebajikan dalam diri seorang, kita bisa dengan cara disiplin. Disiplin itu yang bagaimana? Yang harus diterapkan, yaitu yang bertanggung jawab, menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sekarang coba ada sedikit masalah di sini. Monggo Bapak Ibu berkomentar. Setuju atau tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju, Bu. Tidak setuju. Kenapa? Hukuman biasanya itu malah membuat anak itu apa ya? Tertekan, Tertekan. ketakutan, Ya, ketakutan. Terus ketakutan. dia tidak, maksudnya itu dia mau melakukan apa namanya perubahan, tapi tidak sesuai dengan hati nuraninya karena takut. Karena takut. Terus, yang pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa meningkatkan atau tidak, Bapak Ibu? Kalau malu-malu bisa lihat, bisa ngetik di kolom chat. Oh, ada yang setuju, tapi dalam kapasitas yang sewajarnya. Hmm. Terus, apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Kalau kita memberi, setuju. oh setuju, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini, nah coba sekarang ada paradigma kepalkan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, sebaiknya secari kertas kecil dan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta berbagi cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu jadi posisi A, bagaimana? Bapak Ibu punya benda yang sangat berharga, terus diminta sama temannya. Nah, kira-kira gimana? Mempertahankan, tidak membuka kepalan tangan. Kalau misalnya jadi posisi yang B, mau merebut dengan caranya. Dirayu.
menghalalkan segala cara, dirayu gitu nggih. Coba dulu. Nah, sebenarnya siapakah sih yang memiliki posisi kontrol itu? Nah, posisi kontrol atau kontrol ilusi itu siapa sih yang memiliki kontrol diri itu siapa? Apakah seorang guru itu bisa mengontrol murid? Apakah kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter? Apakah penguatan positif itu afektif dan bermanfaat? Apakah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa? Itu sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol gitu ya? Nah, kita akan bahas di selanjutnya ya. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang sesungguhnya memiliki kontrol itu siapa, Bapak Ibu? Diri sendiri, Bu. Diri sendiri dengan respon ya. Kita tidak bisa memandang seseorang itu sama dengan kita. Misalnya kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu tidak bisa. Nah, tapi kita bisa merubah teori eh, kontrol itu dengan cara kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh melihat orang lain itu dari kita sendiri, tapi kita juga harus memposisikan diri menjadi orang lain tersebut. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita tidak boleh selalu melihat perilaku buruk itu suatu kesalahan, tapi harus perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ada alasannya mereka berbuat seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kita bisa ganti dengan cara hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalnya, terus saya bisa mengontrol orang lain. Belum tentu ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain itu hanya diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus daripada kita memaksa orang, lebih baik kita ini berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi daripada kita memaksa sesuatu kepada orang lain, lebih baik kita berkolaborasi dengan orang lain tersebut. Terus modal berpikir menang atau kalah. Nah, jangan, kita harus ganti model berpikir kita, jangan berpikir menang atau kalah, tapi berpikir menang-menangan. Tidak ada yang kalah, semua harus menang gitu. Selanjutnya, nah, 5 posisi kontrol menurut bentar ya. Apa? Kucingnya jadi pindahan. Nah, 5 posisi kontrol menurut Diana Ghosh dalam bukunya Restitusi Routine School Discipline ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Pada posisi kontrol penghukum, biasanya orang itu menghukum secara fisik. Guru akan menerapkan posisi penghukum dengan berkata, patuhilah aturan saya, kamu selalu saja salah, selalu dan pasti, selalu terakhir selesai. Nah, itu. Jadi posisi penghukum itu seperti menghukum orang, senantiasa menghukum orang, menggunakan alat-alat untuk menekan murid-muridnya. Nah, ini adalah posisi penghukum. Posisi kontrol yang kedua yaitu posisi kontrol bersalah. Ya, biasanya orang yang merasa bersalah itu menggunakan suara yang lebih lemah lembut, membuat orang merasa bersalah dengan merasa tidak nyaman, terus rendah diri. Biasanya seorang guru yang memiliki posisi kontrol merasa bersalah ini akan berkata, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kamu kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini posisi kontrol merasa bersalah. Terus sekarang posisi kontrol teman. Untuk posisi kontrol teman itu biasanya memposisikan diri dengan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya ibu gurunya akan berbicara, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat
Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah posisi kontrol teman. Terus bisa juga dengan posisi, tapi posisi kontrol teman itu ada hal negatifnya. Hal negatifnya kenapa? Karena dengan posisi kontrol teman, itu murid akan merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha, dan akan menimbulkan tindakan murid yang tergantung pada gurunya. Nah, ini adalah posisi kontrol teman. Ternyata ada hal negatifnya, Bapak Ibu. Terus ada juga posisi kontrol pemantau. Saat menjadi posisi kontrol pemantau, pada saat ini, biasanya seorang guru memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya, menggunakan sanksi-sanksi, memisahkan hubungan pribadi dengan murid, gitu ya. Sebab pada posisi kontrol pemantau, biasanya seorang pemantau akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi posisi kontrol pemantau ini mengandalkan perhitungan, catatan, dan bukti atas perilaku seseorang. Jadi sesuai aturan. Nah, posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Di posisi kontrol manajer ini, guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusinya. Terus seorang manajer itu juga harus memposisikan diri sebagai teman ataupun pemantau. Dengan demikian, kedua posisi ini harus diterapkan pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Terus seorang manajer juga akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid dalam mengatur dirinya sendiri dan mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, bagaimana Bapak Ibu penjelasan saya? Capek ya dengar saya? Sebelum untuk menginjak ke materi berikutnya, monggo dibuka kameranya, kita ice breaking semuanya. Ya, jadi nanti kalau musiknya ini sudah berbunyi, Bapak Ibu bisa mengepalkan, membuka tangan 5 ini dengan jari 1. Kelihatan ya jari saya? Nah, secara bergantian. Nah, kiri kanan, ini ya. Siap Bapak Ibu? Mulai ya. Mulai, ayo. Sebentar. Sebentar ya. Ayo Bapak Ibu, tolong ikuti. Ayo Pak, Pindoko, ayo Pak Bin. Ayo bukain Bu, ayo Bu. Ayo Mas. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Apakah sudah konsentrasi? Bingung ya. Nah, sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu nih yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 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 Ya.
Eh, mohon maaf, suara saya apakah tidak terdengar, Bu Koyim? Tidak terdengar. Terdengar, Ta- Bu. Tadi terdengar suaranya. Tadi waktu musiknya nggak terdengar, Bu. Oh gitu. Nggih, nggih, nggih. Terus eh, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Ini karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Frekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 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 Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Coba dilihat jawaban Bapak Ibu semuanya. Nah, salah berapa? Betul semua. Oh ya, sip. Berarti pinter sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Alhamdulillah, Bu. Nah, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu ini. Jadi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi, konsekuensi itu tidak menyakitkan ya Bapak Ibu, tapi sesuatu yang harus terjadi. Terus, kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek itu untuk konsekuensi. Kalau hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan, tapi dengan konsekuensi anak-anak akan menghargai disiplin. Dengan hukuman itu akan ada paksaan, tapi dengan konsekuensi stimulus dan ada stimulus dan tanggapan. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman konsep diri menjadi lebih buruk dan kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Terus kalau hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Tapi pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kalau pada hukuman itu akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi itu anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Untuk sementara. Kelihatan. Nah, ini aja. Nah, identitas gagal ya. Identitas gagal jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi tapi kalau dari konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, restitusi itu merupakan pilihan. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid kalau restitusi itu murid atau anak mendapat penguatan. Kalau perilaku hukuman itu akan menimbulkan perilaku pasif agresif dan meningkat. Kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah bisa terpecahkan. Kalau hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, tapi kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi harus terus-menerus dari guru. Sedangkan kalau restitusi itu murid
lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman itu berlaku hanya pada suatu institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata, kalau konsekuensi itu membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk membagi masalah ini. Kalau hukuman itu murid akan membenci peraturan, konsekuensi murid akan menghormati peraturan, dan restitusi murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu lebih bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, dan restitusi itu bersifat positif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah paham ya apa itu dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang ke kebutuhan dan perilaku manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu artinya yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya seperti kesehatan, rumah, dan makan, itu bertahan hidup. Terus nomor 2 yaitu kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan ini adalah bentuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini kebutuhan disayangi, diterima, meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terus kebutuhan manusia yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan untuk berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, keterampilan kita didengarkan dan merasa memiliki rasa harga diri. Terus kebutuhan yang keempat yaitu kesenangan. Di kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan menikmati apapun, ya. Kesenangan itu ada kesenangan bermain, tertawa, belajar, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Terus kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan tentang rasa untuk kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Goosen dalam bukunya Restitusi School Discipline itu ada yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Jadi melakukan sesuatu itu karena takut akan hukuman. Terus yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya ini juga motivasi eksternal. Terus kebutuhan tentang untuk menghargai diri sendiri ini adalah motivasi internal. Jadi tujuan saya melakukan itu karena bila saya melakukannya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kira-kira saya mau bertanya sama Bapak Ibu ini, kalau misalnya kita menjadi guru, kira-kira motivasi yang mana ini yang Bapak Ibu terapkan untuk menjadi guru ketika kita mengajar murid kita di sekolah? Coba motivasi yang mana? Apakah untuk mendapatkan hukuman? Jadi kalau nggak ngajar takut dihukum, atau mendapatkan imbalan kalau nggak ngajar takut nggak dapat gaji, atau memang motivasi dari diri sendiri
ingin mencerdaskan anak bangsa atau memang oh ini memang saya ingin membagi ilmu saya. Kira-kira untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini itu motivasi belajar yang mana? Internal, dari diri sendiri, Internal. kesadaran diri. Kalau saya eksternal, Bu. Fokus. Kalau nggak ngajar nanti gajinya dipotong gitu. Oh iya, nggak dapat TPP ya Bu Koyim ya. Ya, Ya, seharusnya motivasinya motivasi internal. Nanti kalau motivasi eksternal, kita itu seperti ingin imbalannya saja. Jadi kerja itu hanya menuntaskan tugas ya, tidak dari hati. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia yaitu ini sudah saya bahas tadi. Nah, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai kebajikan dan bagaimana jika nilai kebajikan itu belum hidup di sekolah yang berpusat pada murid, yaitu dengan cara segitiga restitusi dan membentuk kesepakatan kelas. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu restitusi itu menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan menuntun untuk melihat restitusi mencari kebutuhan dasar dan yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan dan restitusi itu fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kita bisa menerapkan restitusi untuk solusi suatu permasalahan yang ada di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama itu kita dengan cara menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu kita bisa meyakinkan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas, maka kita akan eh, nah itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir, kita bisa menanyakan keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai yang disepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Pada saat menstabilkan identitas, maka seorang guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga buat salah gitu ya. Nah, terus di validasi kebutuhan, seorang guru akan berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, di menanyakan keyakinan, Bapak Ibu guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Bapak Ibu, saya sudah melakukan segitiga restitusi, praktis segitiga restitusi di sekolah saya. Saya akan sedikit menampilkannya. Oh, mohon maaf. Sebentar, sebentar.
Mohon maaf, apakah video saya mandek ya? Oh ya, mandek ya. Saya ulangi lagi ya. Mohon maaf Ibu Yuri, itu tadi videonya masih belum bisa terplay. Jadi itu tadi keluar lagi Bu Yuri. Oh, nggih, nggih. Share screen-nya keluar. Oke, coba Bu Yuri Coba lagi share screen nggih. lagi. Oke. Mohon maaf suara video tidak terdengar Bu Yuri. Oh, suara video tidak terdengar. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih. Coba lagi nggih. Kalau begini apakah terdengar? Halo? Tidak, Mohon maaf, apakah kalau begini suaranya terdengar? belum, Belum belum di play. terdengar. Oh, malah Belum belum di play sama terdengar. Bu Yuri. Sebentar, sebentar, Di sebentar. play dulu Bu. Oh, Videonya nggih. monggo di play dulu. Sebentar, saya stop share screen dulu. Sudah jalan Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Bentar ya. Sudah? Belum jalan Bu Yuri. Oh, belum jalan. Sudah Mohon jalan maaf belum? Bu Yuri masih belum jalan videonya. Oh, nggih, 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 nggih. Sip. Belum. Nggih, sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, saya stop share dulu. Kalau gitu, saya mau buat buka video. Sudah, Bu? Halo, Bu. Apakah videonya terlihat? Video terlihat tapi suara masih
Tidak bisa. Mungkin sedikit masukan untuk Ibu pemateri, Bu Yuri. Mungkin bisa Bu Yuri lanjutkan dengan bisa menjelaskan dengan kata-kata saja, atau mungkin Bu Yuri bisa mengirimkan linknya kepada saya agar saya bantu untuk membuka videonya, share screen dari kami. Oh, nggih gitu nggih. Nggih, monggo sebentar. Saya share screen saja. Mungkin ini kendala di anu ya, laptopnya. Sana, sana, sana. Sana, sana, sana. Ini Bapak Ibu, video budaya positif yang sudah saya terapkan, yaitu menerapkan restitusi sebagai em, di, menerapkan segitiga restitusi di sekolah saya. Bagaimana, Ibu Moderator? Apakah mengalami kesulitan? Audio video belum keluar, Bu. Suaranya tidak terdengar ya? Belum. Ya. Apa terdengar suaranya? Suara suara tidak terdengar. Halo? Ya, terdengar, Bu. Suaranya tidak terdengar, Bu. Ya sudah, kalau memang apa namanya videonya tidak bisa terdengar, ya sudah saya akan menjelaskan dengan kata-kata saja gitu, nggih? Halo? Iya, Bu. Oh, Silakan nggih. dijelaskan saja. Oh, nggih, nggih. Nggih. Eh, Ibu moderator bisa stop share screen. Sudah di stop ini, tapi kayaknya macet. Oke, sudah. Oh, nggih, Monggo sudah. Ibu Yuri sebagai pemateri bisa Jadi begini Bapak Ibu, saya menerapkan segitiga restitusi berdasarkan videonya. Saya akan membuka video aja ya, videonya nanti
Eh, kalau nggak ada suaranya ya, sampean sampean perkirakan. Saya akan menjelaskan dengan kata-kata gitu. Nah ini pada pada kasus yang pertama ini, saya menemukan kasus bahwa siswa saya di sekolah itu ada yang seragamnya berbeda dengan temannya. Nah, ini ternyata pada hari Senin, Adiba itu datang ke sekolah memakai seragam batik, sedangkan seragamnya itu seharusnya merah putih. Akhirnya, Bu Guru memanggil Adiba dan meminta keterangan. Kenapa Adiba memakai baju batik itu? Kenapa tidak memakai baju merah putih? Terus ternyata jawabannya Adiba itu karena Adiba bajunya masih basah karena dicuci. Jadi pada kegiatan menstabilkan identitas, Ibu Guru menanyakan, mengapa kamu melakukannya itu? Kenapa, apa yang salah? eh, Kenapa kamu dipanggil? Apa yang salah dengan kamu pada hari ini? Gitu. Terus ternyata Adiba menjawab bahwa mungkin saya lupa, saya seragam berbeda dengan teman saya. Ternyata kenapa pada tindakan memvalidasi tindakan yang salah, Bu Guru menanyakan, kenapa kamu melakukannya? Adiba memberikan alasan bahwa seragam sekolah saya masih basah karena dicuci oleh orang tuanya. Kenapa kok tidak dicuci sebelumnya? Katanya eh, karena orang tuanya ada kesibukan sehingga dia tidak bisa mencuci. Seminggu itu ada kegiatan di rumahnya, selamatan, syukuran, sehingga Adiba membantu sehingga Adiba tidak bisa mencuci baju gitu. Terus setelah menanyakan keyakinan, akhirnya ibu guru menanyakan keyakinan seharusnya apa Adiba baju yang dipakai ketika hari Senin. Adiba menjawab bahwa baju yang dipakai hari Senin seharusnya adalah baju eh, merah putih. Gimana, Ibu moderator? Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, silakan dilanjutkan kembali, Bu Eh, pemateri. Oke. Kalau videonya masih belum terdengar ya? Masih sama belum terdengar suaranya. Oh gitu. Nggih, nggih, nggih. Mungkin ada yang salah. Lanjut di kasus kedua, yaitu ada siswa yang mengganggu temannya. Pada kasus ini, ada siswa saya yang bernama Dinara itu membawa pensil yang unik dan berbeda dengan temannya. Ternyata Amel sangat penasaran dengan hal tersebut dan ingin meminjamnya. Namun Dinara tidak memperbolehkan. Sehingga Amel merebut pensil milik Dinara dan akhirnya Dinara menangis gitu ya. Kita lihat videonya meskipun tidak ada suaranya.
Bu Yuri masih di unmute. Ya Allah. Pada kegiatan, saya ulangi lagi, pada kegiatan stabilkan identitas di sini, saya menanyakan kepada Amel, kenapa kok Dinara menangis, terus kenapa Amel ingin meminta pensil Dinara, katanya pensilnya sangat lucu, terus kenapa ingin memilikinya, gitu. Saya menanyakan itu kepada Amel, kenapa Amel melakukan hal itu. Terus saya menanyakan apakah Dinara ingin meminjamkannya. Ternyata Dinara tidak mau meminjamkannya sehingga Amel merebutnya. Pada kegiatan memvalidasi tindakan yang salah, saya memvalidasi bagaimana perasaan Amel kalau misalnya barang yang disukainya direbut oleh temannya. Dan Amel bilang bahwa eh, dia akan marah, dia akan kecewa, dia pasti akan sedih dan akan menangis. Nah, itu saya yakinkan bahwa Dinara itu juga merasakan seperti itu loh Amel, jadi kamu tidak boleh melakukan itu. Terus saya juga menanyakan keyakinan, keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh Amel, dan Amel bilang bahwa keyakinan yang sudah dilanggar yaitu keyakinan tentang menghargai teman. Nah, ini adalah praktik segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah saya. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pasti Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan? Mengapa kita harus menggunakan masker ketika mencuci tangan pada saat itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Bapak Ibu akan menjawab apa? Kalau misalnya saya tanya, kenapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan? Karena apa? Untuk Eh, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Nah, ini adalah kesadaran kita tentang menjaga kesehatan itu adalah suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi itu adalah keyakinan kita. Ingin menjaga kesehatan, maka kita harus mencuci tangan. Kalau misalnya berkendara pakai helm, itu karena apa, Bapak Ibu? Jaga keselamatan sendiri. Menjaga keselamatan sendiri. Nah, itu adalah suatu keyakinan, jadi bukan suatu peraturan. Menurut dosen, satu kenyataan itu lebih memotivasi seseorang dari dalam dan memotivasi seseorang secara intrinsik. Jadi seseorang itu lebih tergerak, dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Terus pembentukan keyakinan kelas itu abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, serta berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Keyakinan kelas itu sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut berupa dalam bentuk positif, ya. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan membuat keyakinan kelas lewat kegiatan atau curah pendapat sehingga meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini saya juga sudah menerapkan bentuk keyakinan kelas yang ada di sekolah saya. Jadi pertama saya meminta apa yang ingin disepakati di kelas saya sehingga anak-anak menuliskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pertama, anak-anak menulis dengan kalimat negatif, kemudian saya membimbingnya untuk mengganti dengan kalimat positif, dan terbentuklah keyakinan kelas dan ditempel di dinding kelas. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya, sesi tanya jawab nih, Bu Moderator. Monggo, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin Baik, mengapresiasi. terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yuri Kristianingrum selaku
pemateri luar biasa dan materi sangatlah menarik untuk dibahas pada malam hari ini. Demikian Bapak Ibu diseminasi budaya positif dari Ibu Yuri Kristianingrum. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru hebat yang mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan raise hand Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada ditanyakan, langsung refleksi saja. Oh, Kepada Bapak Firman Eka Saputra, dipersilakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap presentasi yang diberikan oleh Ibu Yuri barusan. Bahwasanya diseminasi pada kali ini sangat menarik. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Bu. Mungkin semua yang ada di Zoom ini bisa membantu terkait motivasi di dalam diri atau internal dari seorang pengajar. Jika seseorang pengajar hanya mengandalkan motivasi eksternal, itu bagaimana solusinya dan cara menanggapi dalam segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu, terutama Bu Materi, Bu Yuri, bisa membantu ini permasalahan yang saya hadapi di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Firman Eka Saputra atas pertanyaannya. Untuk Ibu Yuri Kristianingrum, silakan dijawab pertanyaan dari Bapak Firman. Terima kasih Bapak Firman. Ya, ini sedikit cerita ya, jika seorang pengajar itu hanya termotivasi eksternal, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusinya, begitu nggih Pak Firman? Ini pengalaman saya. Kalau memang seseorang itu hanya menerapkan, ingin mengajar karena suatu kewajiban biar dibayar, terus kalau enggak itu takut dihukum atau malu dengan temannya. Nah, itu memang juga terjadi di sekolah saya, Pak Firman gitu ya. Jadi saya biasanya yang pertama yaitu memberi contoh. Ya, saya memberikan contoh kepada beliaunya. Kalau saya eh, kalau saya kalau saya kalau saya pateng gitu ya, saya rajin ke sekolah, mereka pasti juga akan melihat saya adalah seseorang yang rajin, nah, malu dengan saya gitu ya. Terus akhirnya timbullah motivasi internalnya gitu. Terus bisa juga kalau misalnya menerapkan segitiga restitusi gitu ya. Karena posisi saya di sekolah itu masih sebagai seorang guru Pak Firman, jadi bukan hak saya untuk ibaratnya menerapkan segitiga restitusi itu karena tugasnya Bapak Kepala Sekolah gitu. Kalau saya sebagai calon guru penggerak, saya hanya bisa memberikan contoh kepada teman-teman saya. Kadang bisa juga dengan sesi curhat atau ayolah Bu, kalau ngajar itu yang kreatif, ayo coba pakai media pembelajaran atau kalau ngajar itu jangan jam 9 sudah setengah 9 sudah istirahat, atau kalau izin itu jangan sering-sering. Nah, saya itu biasanya seperti itu, Bapak Firman gitu. Kalau untuk segitiga restitusi, saya rasa saya belum berkesempatan atau belum berwenang untuk menerapkannya di sekolah saya. Seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu peserta yang bisa menambahi dari pemaparan saya. Monggo. Mungkin cukup nggih Ibu Yuri. Kepada Pak Firman, apa sudah cukup jawaban dari Ibu Yuri? Alhamdulillah, Bu Yuri. Terima kasih telah membantu saya. Ya, nanti akan saya terapkan gimana caranya agar rekan saya tersebut bisa termotivasi dari internal. Jadi tidak hanya dari faktor eksternal saja.
Misalkan seperti TPP atau gaji atau yang lain. Nah, Ibu Yuri, terima kasih Bu Yuri dan teman-teman semua atas tanggapan pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin mendapatkan atau Monggo Bapak Ibu guru hebat yang lain mungkin ada pertanyaan atau tanggapan untuk materi diseminasi budaya positif pada malam hari ini. Nah, ini mungkin semuanya sudah sangat paham karena Bu Yuri sudah menjelaskan materi dan Bapak Ibu guru di sini sudah sangat memahami apa itu budaya positif. Mungkin untuk waktunya, mungkin kita bisa Bu Moderator Jadi sebelum ya Bu Yuri, karena ini saya buka sesi tanya jawab, hanya Bapak Firman yang begini Bu Moderator, sebelum acara ini ditutup, kita refleksi dulu ya. Mungkin ada satu atau dua teman di sini yang ingin menyampaikan refleksinya gitu. tidak apa ya, ya cepat ya. Iki ngomong karena Monggo Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Monggo yang refleksi, yang ingin merefleksi. Mungkin dari yang disampaikan dari Bu Yuri, yang pertama, yang membuat hal baru buat saya sendiri bahwasanya setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Kemudian tidak harus kita menghukum murid, tetapi kita bisa menghukum murid dengan kegiatan yang positif, tidak hanya yang negatif saja, berupa fisik atau yang lain. Bisa saja hukuman itu merubah dari perilaku mereka, sifat mereka yang tadinya negatif menjadi positif. Kemudian saya juga kepingin merubah motivasi internal saya sebagai seorang guru agar suatu saat menjadi lebih baik dan bisa memotivasi rekan-rekan saya. Itu saja sih Bu Yuri dari materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih Bu. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin disampaikan terkait materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Monggo Bapak Kepala Sekolah ada saya. Bu Siti Koyimah, raise hand, monggo kepada Ibu Siti Koyimah dipersilakan. Oke. Terima kasih waktunya Bu Moderator. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru yang saya dapatkan dari diseminasinya Bu Yuri ini adalah merubah keyakinan saya bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang unik, pasti mereka melakukan kesalahan. Soalnya kita juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Dan bagaimana cara kita untuk menyikapi kesalahan anak tersebut. Perasaan yang muncul, saya sangat senang sekali bisa berbagi ilmu, mendapat ilmu baru dari Bu Yuri, terutama masalah disiplin positif. Insya Allah akan saya terapkan di sekolah saya. Terus untuk akan menjadi guru yang seperti apa nantinya? Saya insya Allah akan menjadi guru yang menerapkan disiplin positif sesuai dengan diseminasinya Bu Yuri. Terima kasih Bu Yuri waktunya. Ya, terima kasih Bu Koyim dan Pak Firman sudah menyampaikan refleksinya hari ini. Ya, terima kasih atas refleksinya dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru hebat malam hari ini. Mungkin untuk waktu sudah cukup.
Bu Yuri sebagai pemateri nggih. Terima Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, kegiatan diseminasi budaya positif pada malam hari ini sudah bisa sudah kita laksanakan dengan lancar dan sudah Bapak Ibu guru hebat di sini sudah mendapatkan tentang penjelasan apa itu budaya positif dan apa itu peraturan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bukan begitu ya Ibu pemateri? Nggih. Mungkin cukup pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, kalau ada sumur di ladang, Cakep. bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalaupun ada ucapan dan kegiatan kami yang menyimpang, mohon maaf dan jangan sampai lapor polisi. Kami akhiri Sama-sama. kegiatan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu bahagia Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. monggo. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Enggak sesi foto Foto dulu tak? bersama dulu. Oh, sesi foto bersama dulu. Nggih, ayo biar buat kenang-kenangan. Dibuka anunya apa namanya? Apa jenenge? Kameranya dibuka, videonya dibuka Bapak Ibu. Monggo foto, sesi foto bersama. Bu moderator minta tolong nggih. Nggih aku anak sing akeh sing ilang. Yes, siap Bu Yuri. Kami screenshot dari sini nggih. Nggih. Monggo foto bersama dulu. Ayo. Oh. Ayo literasi. Oke, satu kali lagi nggih Bu. Senyumnya kurang lebar. Oke. Nggih, terima kasih Bapak Ibu, hebat semuanya, luar biasa. Terima kasih, mohon maaf nggih.